Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana puasanya? Lancar? Sudah ada yang bolong? Wah, hebat kalau belum ada yang bolong. Kalau ada yang bolong, nanti kita ganti ya setelah Ramadan selesai. Apa kabar anak-anak? Senang bisa bertemu lagi. Kali ini Miss ini mau cerita lagi nih. Siapa yang mau dengar cerita? Sama Miss ini juga. Jadi ceritanya memang Miss ini lupa dari mana sumbernya. Tapi Miss ini pernah mendengar suatu cerita tentang seorang guru yang mempunyai 4 murid. Jadi seorang guru yang punya 4 murid. Nah, masa pembelajaran mereka sudah hampir selesai. Waktu mereka menimba ilmu sudah hampir selesai. Nah, hampir selesainya mereka menimba ilmu, sang guru menugaskan di akhir pembelajaran, sang guru menugaskan kepada keempat muridnya ini tugaskan untuk menyimpan sebuah benda yang diberikan ke masing-masing murid. Ini ada murid 1, 2, 3, 4 diberikan benda yang sama. Murid 1, 2, 3, dan 4. Kata sang guru bilang begini, "Murid-muridku, ku berikan benda ini kepada kalian. Simpanlah ke tempat yang tidak ada siapapun yang dapat mengetahuinya." Mendengar pesan itu, ke tempat murid ini pergi dari meninggalkan gurunya. Mereka pergi berpencar. Murid pertama pergi ke tempat yang sangat jauh. Murid yang kedua pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Murid ketiga juga pergi ke tempat yang jauh. Keempat, begitu pun selanjutnya. Sesudahnya mereka berpencar mencari tempat di mana tidak ada siapapun yang mengetahui untuk menyimpan benda yang sudah diberikan oleh gurunya. Suatu saat mereka datang untuk menemui gurunya. Ketiga murid ini datang dan sang guru bertanya, "Sudahkah kau menyimpan benda yang kutitipkan itu?" "Oh," murid yang pertama, "Sudah guruku, sudah aku letakkan. Aku menyimpannya ke tempat yang tidak ada orang lain tahu." "Di mana kamu meletakkannya?" kata gurunya. "Aku menyimpannya ke dalam gua yang sangat dalam sehingga tidak ada seorang pun yang tahu." Gurunya tersenyum. Lalu ia bertanya lagi ke murid yang kedua, "Sudahkah kau simpan benda yang kusampaikan?" Murid kedua menjawab, "Sudah guruku. Di manakah kau menyimpan benda tersebut?" "Aku menyimpannya ke dasar laut yang sangat dalam sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui." Mendengar itu, gurunya tersenyum. Lalu bertanya lagi kepada muridnya yang ketiga, "Muridku yang ketiga, sudahkah kau simpan benda yang kusampaikan padamu?" "Sudah guruku, aku sudah menyimpannya ke dalam hutan belantara yang sangat luas sehingga tidak ada satupun yang dapat mengetahui dan menemukannya." Mendengar perkataan itu, sang guru tersenyum. Lalu tibalah murid keempat datang. Yang lain kaget, begitu pun dengan sang guru. Karena murid keempat masih membawa benda yang dititipkan sebelumnya. Gurunya bertanya, "Muridku, mengapa kamu masih membawa benda tersebut? Tidakkah kau simpan? Tidakkah kau temukan tempat di mana benda itu harusnya kau simpan?" Murid keempat menjawab, "Guruku, aku sudah pergi ke seluruh pelosok dunia, ke lautan, ke gunung, ke hutan belantara, tapi tidak ada tempat yang bisa kutemukan sesuai dengan permintaanmu." Lalu gurunya bingung, "Kenapa kau tidak dapat menemukannya?" Sang murid keempat menjawab, "Karena tidak ada satu tempat pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku simpan ke lautan, Allah tahu. Aku masuk ke dalam hutan, Allah tahu. Aku masuk ke dalam gua yang terdalam pun Allah tahu. Aku tidak tahu kemana aku harus meletakkannya,
karena semua tempat Allah tahu. Maka dari itu aku kembali dan mengembalikan tempat benda ini kepadamu. Maafkan aku karena tidak bisa menunaikan perintahmu dengan menyembunyikan tempat ini, barang ini yang tidak ada satu orang pun tahu. Karena aku tahu Allah Maha tahu, sehingga kemanapun aku meletakkannya Allah pasti tahu. Mendengar apa yang disampaikan murid keempat itu, sang guru tersenyum dengan sangat senang dan begitu pun dengan perasaan lega bahwa apa yang disampaikan ilmunya tersampaikan kepada dan dapat dipahami dan diamalkan oleh muridnya yang keempat. Nah, jadi kisah ini mengajarkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan dimanapun, bahkan dari hal yang sangat tersembunyi, Allah Maha tahu. Bahkan dalam hati dalam hati pun Allah tahu. Makanya kalau punya niat yang baik, niat bersedekah, Allah catat sebagai pahala. Tapi kalau punya niat tidak baik, begitu baiknya Allah tahu, tapi tidak dihitung dalam hitungan dosa. Makanya anak-anak berniatlah yang baik. Maka anak-anak, Miss Indri dan siapapun yang mendengar, mudah-mudahan kita selalu punya niat baik, mengerjakan yang baik dan mengingat Allah dalam melakukan banyak hal dimanapun, karena Allah Maha mengetahui dan Maha tahu. Itu saja pesan yang ingin disampaikan dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa di keesokan harinya. Semoga kita ketemu Ramadan selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai jumpa anak-anak.